Hai halo Sobat Blasters. Aku mau curhat dikit deh. Kenapa Kak? Tiba-tiba baru hai halo Sobat Blasters langsung mau Iya, kayak curhat. semangatku menguap gitu aja. Gila. Kenapa tuh? Kita udah lama gak ketemu nih. Banget terakhir kapan? Dinamika 2023 Udah cukup, lagi. lanjut. Lama banget tuh, sepuh banget. Banget ternyata. tuh setahun yang lalu. Aku mau curhat. Kenapa tuh Kak? Aku kepo banget. Aku udah 4 tahun nih di PKN Stan. Dan aku ngerasa jenuh banget, gila. Aku jenuh sama suasana belajarnya, sama segala-galanya. Suasana belajar. Emang Kasa gak pernah nyobain buat belajar di kafe gitu, kayak chill, lucu-lucu gemai gitu? Sering ini 4 tahun aku di kafe semuanya. Kamu tahu gak sih, aku sudah menjelajah seluruh kafe di Indonesia Raya ini. Bintaro sektor 1, 2, 3, 9, Jakpus, Jaksel, Pondok Pucung, Pondok Aren, Pondok Betung semuanya ya? bisa aja lo El. Aduh, Oke. gimana ya Kak? Tapi emang menurut aku ya, kalau misalnya suasana belajar tuh enakan di kafe gitu loh, atau di tempat WFA yang lain gitu. Bener sih itu, suasana belajar emang bagusnya di situ. Cuman aku bukan suasana belajar yang kayak gitu. Aku tuh pengen keluar negeri. Si keluar negeri tuh langsung banget pengen luar negeri, keren Karena kan banget. kamu tahu aku sudah menjelajah seluruh Indonesia. Oh iya juga tadi ya, flashback yang tadi tuh. Aku pengen ke luar negeri gitu. Ke luar negeri, jadi kayak belajar baru di luar negeri. Bener banget. Yang kamu tahu gak sih yang isu-isu, bukan isu sih ya, yang kemarin tuh di PKN Stan itu ada yang mahasiswa dikirim ke luar negeri. Wis gila gak tuh? Oh iya, yang ada 3 itu kan Kak, yang pas dipanggil pas di snap gak sih? Bener banget, apa itu iya. namanya? Yang ke luar negeri? SMA. Itu apa tuh? Student Mobility Award. Benar itu maksudku. Jadi kayak semacam student exchange gitu. Oh itu. iya bener dipanggil. Oh iya bener, aku ingat. Oh jadi Kak Asa tuh pengen yang kayak gitu. Banget. Si keren kan tuh. bagus tuh di Instastory kan aku di luar negeri. Wih, Kak Asa jaya banget nih sekarang nih. PKN San masuk luar negeri, ini keren banget nih. Iya. Emang kayak Kak Asa masih inget ya univ mana tuh yang mereka pergi? Aku tahu banget tuh. Di mana tuh? Harvard. Wih, perasaan dengar di Australia deh, kan di Harvard nih, mohon maaf nih. Kok di Harvard Besok nih? S2-nya maksudnya. Oh iya. Mereka benar di Australia, itu maksudku di Australia. Si bisa ngelesnya tuh. UC nggak sih UC? University of apa nih, Kambodia bukan deh? Lagi. Apa ya? Lagi. Cendrawasih. Lagi bisa sedikit lagi. Apa ya nih? Cuantik bukan ya, beda ya. University of Canberra. Bener sayanya. Pintar. Luar Besok biasa situ ya. Gas banget kalau boleh. Gas banget. Nah makanya langsung aja nggak sih, karena kita udah bicarain tentang SMA, kita di sini ada narasumber 3 langsung yang kemarin terbang ke Australia. Semuanya di sini Kak. Ada semuanya di sini. Abis dari Australia langsung kita panggil ke sini nih. Langsung di sini. Si keren tuh, langsung terbang ke sini langsung. Jadi langsung aja nggak sih El? Langsung aja kita mulai kali ya. Makanya kita mau langsung kupas tuntas karena gak sedikit nih Sobat Blaster juga yang pengen tahu benar banget tentang SMA ini. Oke, langsung aja kita kupas tuntas bareng sama aku El dan bareng aku Asa dalam Podcast Interaksi X Radio Blast episode 8, Kuliah di Bintaro, Transit di Canberra. Oke, jadi podcast episode ini akan memperkenalkan Sobat Blaster semua lebih dekat dan juga lebih dalam dengan 3 mahasiswi keren yang berhasil mengikuti Student Mobility Awards tahun ini. Dan juga aku yakin banget Sobat Blaster semua pasti juga sama kagumnya nih sama aku, dan juga kagum banget ya kayak kamu ya El. Asli dar banget rasa kagum aku tuh. Makanya langsung aja deh kita langsung kenalan Kak sama Boleh banget. Oh my god, so excited. Excited. Langsung. Oke, langsung aja duluan mungkin dari Kak Sesa dulu kali ya. Oke, halo hai Sobat Blaster, kenalin aku Sesa Tiara Marataniandini, biasanya dipanggil Sesa, dan aku anak MKN nih, angkatan 22, dan mungkin aku buat supaya Sobat Blaster tahu aja nih ya, zodiak aku Pisces kayak gitu. Pisces tuh El, apa tuh artinya Pisces El? tadi tuh kalau nggak salah pekanesan banget, itu integritas Jujur, keren banget, luar gila, biasa keren banget, pantas ya, cocok ya masuk SMA. Cocok Oke, abis. lanjut boleh. Oke, hai Sobat Blaster, kenalin aku Vika. Nah, kalau aku sih jurusannya dari yang
akuntansi gitu sih. Jadi aku dari ASP. Nah, kalau untuk zodiaknya sendiri aku masih temen-temenan dikit sama si Pisces itu karena aku dari Taurus. Taurus, apa tuh artinya Taurus? Saya jadi kayak ini nih juru zodiak nih saya nih Kak di sini. Taurus tuh independen. Yes, independent keren tuh. woman, Iya wanita tuh. karir banget. Oke, lanjut yang terakhir. Halo Sobat Blaster, perkenalkan aku Kuro Tusabita, biasa dipanggil Kuro. Aku dari MKN 22, konsentrasi penerimaan, dan untuk zodiaknya aku Capricorn. Capricorn, ambisius. Wih, Kakakku keren. Capricorn, jadi aku Oh, tahu tahu banget tuh banget ya. Capricorn, ambisius. Cocok banget ya, yang satu integritas, independen, ambisius, wajar. Wajar Kayak no wonder lah ya, banget. pantesan gitu. Wajar banget, tapi yang nggak wajar ini kita yang di sini. Kok bisa kita ngobrol sama mereka tuh, kok bisa? Ini Aku kesempatan nggak yang luar expect biasa banget, banget, Kak. gila. Iya, nggak expect banget aku bisa bincang-bincang bareng mahasiswi-mahasiswi keren di sini yang sekarang ada di depan aku langsung. Iya. Oh my god, Daibak. Jadi aku mau tanya langsung aja deh. Aku penasaran banget kabar dari kakak-kakak semua di sini. Mau aku panggil kakak-kakak aja mungkin ya? Boleh banget tuh, Kak. Oke, aku pengen tahu aja sih kabar dari kakak-kakak di sini setelah dari Australia ke Indonesia, gimana kabarnya sekarang nih? Kalau dari aku sendiri sih baik-baik aja dan juga seneng karena udah bisa ketemu teman, ketemu keluarga pastinya, jadi kayak melepas rindu setelah 4 bulan ini. Oh, homesick berarti ya kemarin. Iya, Sekarang betul lebih banget. happy. Iya, langsung recharge energi gitu ya. Keren Iya banget. benar. Mungkin dari Kuro dulu. Kalau aku agak culture shock lagi ya, karena kita harus adaptasi lagi dengan lingkungan di PKN STAN. Terus di Bintaro kan lagi hujan badai kan, di sana kan jarang banget hujan badai ya, jadi Oh, kayak iya. kaget juga kayak balik sini kok hujan terus. Kaget dikit. Oke, culture shock kalau dia. Kalau Sesa? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya agak sedikit fun fact ya. Kalau teman-teman lihat konten-konten di TikTok tuh biasanya tuh kalau orang abis dari luar negeri itu kan pasti kendala utama pas balik ke sini tuh mereka biasanya sakit perut kayak gitu karena ada sedikit perbedaan kayak higienisitasnya makanan kayak gitu. Tapi alhamdulillah waktu kemarin aku langsung landing tuh aku kan mulai nyoba makanan-makanan yang emang kepingin makan banget kayak soto, rawon atau ayam di pinggir jalan lesen gitu. Alhamdulillah sih oke-oke aja. Jadi mungkin culture shockku sih mungkin biasain makan yang biasanya itu cuman oven-ovenan, sekarang kan banyak banget bumbu-bumbuan kayak gitu. Oh, kalau Sesa ini berarti pecinta jajan. Kelihatan banget dia langsung bahasnya makanan. Berarti emang banyak banget culture shock yang padahal kan awalnya dari Indonesia ya. Iya, baru ke benar. Australia, baru sekarang ke Indonesia kita culture shock lagi Berasanya gitu. kayak bule kita di Iya, sini. berasa kayak sorry no my type bro. Kayak gimana nih. Nah, sama Kak, karena aku udah kepo maksimal karena tadi udah sempat dikasih hintnya juga sama Kak Kuro, Kak Sesa dan juga Kak Vika. Aku langsung mau nanya aja nih. Aku penasaran banget gimana sih tentang program Student Mobility Awards ini Kak atau SMA ini. Sebenarnya itu apa sih? Oke, sebenarnya SMA ini merupakan gebrakan baru dari PKN STAN di tahun ini karena ada pergantian direktur juga kan ya. Jadi banyak program baru, salah satunya adalah SMA ini. Nah, untuk tahun ini SMA bekerja sama dengan University of Canberra di Australia untuk mengirim 3 mahasiswinya berkuliah di sana selama satu semester dari bulan Juli sampai November. Jadi kita dikirim ke sana buat kayak studi banding lah, kayak di sana kuliahnya gimana sih gitu kurang lebih. Oh, tapi kalau untuk jurusannya tetap kayak pakai manajemen gitu. Oh, kalau di sana aku sama Sesa yang dari MKN kita ngambil jurusan Business Economics. Sementara dari Vika sendiri dia ngambil jurusan accounting. Nah, 3 jurusan ini masih di bawah fakultas yang sama yaitu Business Government and Law. Oh, jadi gitu ya. Kayak ini kan emang SMA ini kan perdana banget nih di PKN STAN dan kayaknya baru kalian banget nih 3 orang yang terbang ke luar negeri kan. Jadi aku juga kepo banget kayak kamu tadi kan kepo terkait apa sih itu SMA. Kalau aku tuh keponya first impression kalian. Gimana sih first impression kalian ke sistem pendidikan yang ada di University of Canberra itu, dan menurut kalian tuh ada nggak sih bedanya sama sistem pendidikan yang ada di PKN STAN? Mungkin dari Vika dulu boleh. Oke, jadi kalau menurut kami itu sistem pendidikan di sana itu lebih fleksibel gitu sih Kak, karena dari kuliahnya sendiri pun dibagi jadi 3, ada lecture, tutorial, sama workshop. Nah, untuk lecture sendiri itu biasanya kita nggak harus datang ke kelas secara langsung, melainkan ada video rekaman materi yang kita bisa akses kapan aja, di mana aja. Nah, sedangkan untuk ke kampusnya sendiri itu kita tinggal ikut yang tutorial sama workshop, dan itu langsung ke pembahasan soal-soal yang dipandu oleh dosennya langsung. Nah, kalau dari aku sih itu sih sistem pendidikannya lebih fleksibel gitu.
Kalau first impressionnya, mungkin dari Sesa gimana nih first impressionnya? Kalau aku mau izin nambahin dulu tuh, mungkin karena aku anak MKN yang terkenal matkulnya paling banyak. Kalau UTS UAS paling lama kelarnya kayak gitu. Mungkin hal yang bener-bener aku notice ketika kesana itu adalah fakta bahwasannya kita tuh cuman maksimal ngambil 4 mata kuliah. Itu kan bener-bener kayak rezeki banget buat anak MKN kayak gitu. Jadi itu sih yang untuk perbedaan sistem pendidikannya, dan juga nggak hanya kita tiba-tiba cuman dapat 4 mata kuliah nih, tapi ternyata UC itu juga ngadain aktivitas-aktivitas yang bisa bikin kita itu nggak terlalu stres masalah kuliah kayak gitu. Nah kalau di sini kan mungkin kita kenalnya kan ada kayak sistem perkuliahan kayak biasa, dan juga ada UPK untuk membangun karakter kita tuh di sini. Nah kalau di sana itu nggak ada pembangunan karakter, cuman mereka tetap nge-assist kita dengan workshop-workshop di luar kampus, dan juga ada kayak kegiatan tour, atau mungkin kadang-kadang tuh juga ada kayak kegiatan kayak keterampilan-keterampilan kayak mungkin menjahit kayak atau memasak itu ada, tetapi sifatnya itu kayak voluntary, apakah kita minat atau enggak, bukan kayak yang wajib harus ikut banget nih kayak gitu. Mungkin itu sih kalau perbedaan signifikan yang aku notice dari PKN STAN dan juga UC kayak gitu. Oke, jadi emang beda banget ya. Tadi aku lihat kalau dari si Vika sendiri kan bahas tentang 3 hal itu ya. Kalau di sana itu pembelajarannya gimana? Kalau ini kegiatan-kegiatan di luar yang nggak wajib tapi juga benar banget. Aku juga dengernya kayak ini baru banget nggak sih? Dan kayaknya menarik banget Kak. Pantes wajah mereka tuh sangat berseri-seri ya pulang dari sana. Ada ini nggak Kak, presensi timestamp gitu ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Kayak di sana orangnya udah disiplin-disiplin. Iya, kayak dibawa santai, relax aja gitu. Jadi emang kayak mungkin University of Canberra ini benar-benar kayak menyediakan fasilitas supaya teman-teman tuh bisa explore sendiri kayak gitu sih. Nah tadi kan sempat kasih saya mention juga ya, ada 4 mata kuliah buat yang bisnis tadi. Nah itu boleh disebutin nggak Kak apa aja? Nanti aku minta tolong Kak Vika juga buat accounting ya Kak. Oke, mungkin karena aku dan Guru kan sama-sama MKN tuh, jadi dari 4 mata kuliah tadi itu 3 mata kuliahnya sama, dan tapi untuk 1 mata kuliah nih kita ada perbedaan karena kebetulan kelasnya tuh clash kayak gitu. Nah mungkin aku izin nyebutin 2 mata kuliah, nanti mungkin selebihnya dijelasin sama Kuro gitu ya. Oke, jadi yang pertama tuh kalau dari aku sendiri tuh ada 4. Yang 3 yang sama-sama Kuro itu ada Money, Employment and Growth, Public Sector Economics, Quantitative Method in Commerce, dan yang 4 kuliah yang beda itu ada Risk Management in Financial Institution kayak gitu. Nah yang aku mau jelasin kayaknya yang kuantitatif aja deh biar agak beda kayak gitu. Kalau Quantitative Method in Commerce itu kita belajarnya lebih agak mirip sama metode penelitian, metodologi penelitian. Cuman karena embel-embelnya kan cuma kuantitatif, jadi kita cuma belajar fokus lebih ke kayak kuantitatifnya. Kalau kualitatifnya kita belum belajar sayangnya kayak gitu. Nah lalu untuk mata kuliah yang aku ambilnya beda dari Kuro, yaitu Risk Management in Financial Institution, untuk semester ini tuh nggak ada yang inline kayak gitu di mata kuliah semester 5 anak MKN kayak gitu. Cuman di semester 6 kan juga ada risk management kayak gitu. Mungkin Kak Asa juga udah pernah lah ngambil kayak gitu. Manajemen resiko. Ya, nah itu risk management di situ tuh agak inline dengan yang semester 6, cuman yang diambil di sini kebetulan yang aku ambil itu fokusnya ke financial institution bukan negara. Jadi aku kayak lihat-lihat masalah manajemen risiko di bank-bank Australia ini gimana, tapi bukan fokus ke negaranya kayak gitu. Oke, gimana kalau yang penjelasan dari Vikanya? Nah, kalau dari aku, karena aku kan dari jurusan ASP nih, jadi pastinya beda sama Sesa sama Kuro. Tapi aku ada satu matkul yang sama, yaitu yang Money, Employment and Growth itu. Nah, untuk sisanya sendiri, aku itu ada ambil Corporate Accounting, Business Decision Making, sama Auditing and Assurance. Nah, kalau yang corporate accounting ini sih inline banget sama matkul di ASP kayak AKM sama AKL kayak gitu, karena bener-bener yang hitungan akuntansi jurnal banget nih kalau yang corporate accounting itu. Nah kemudian kalau yang auditing and assurance juga inline sama matkulku di semester 5 yang audit keuangan, karena aku kan konsentrasi P3N nih sekarang, tapi aku tetap dapat matkul audit keuangan. Nah itu inline sama matkulku yang auditing and assurance. Kemudian kalau yang business decision making ini sebenarnya inline sama yang analisis laporan keuangan di semester 5, tapi nggak begitu inline banget, tapi aku enjoy banget belajar itu karena matkul itu tuh bener-bener ngajarin kita kayak gimana sih build suatu bisnis, gimana cara kita ngambil satu bisnis atau enggak, kayak gitu sih Kak. Oke, kalau dari Koro ada yang mau ditambahin? Oke, kalau dari aku sendiri tadi yang sama-sama saya satu ada Public Sector Economics, dia kayak dipadankan dengan PKP kalau di sini. Nah menurutku nggak, apa ya, mau dibilang inline nggak juga, tapi dibilang enggak juga, yang enggak.
Karena di sana mungkin karena kita dari fakultas BGL ya, ada law-nya dan government-nya, kita lebih fokus ke arah pemerintahannya. Jadi kita belajar politik di sana. Terus aku kayak, loh kok belajarnya jadi gini sih, tiba-tiba bahas sistem voting di Australia gimana. Agak kaget sedikit ya kayak, Oke. kok tiba-tiba politik. Terus Aku aku dengernya juga kaget ya. iya kan. Terus ya emang agak beda sih kalau aku compare, apalagi aku sit in juga kan di kelas PKP sekarang, jadi kayak oke, agak beda nih matkulnya. Sama matkul yang beda dari saya itu aku ngambil Introduction to Financial Planner karena ada crash kelas tadi, dan aku mikir kayak sayang banget udah jauh-jauh ke Australia tapi kita nggak ngambil ilmu yang cuma ada di situ doang. Jadi di situ aku belajar kayak penerapan taxation di Australia, terus kayak jaminan sosial dan lain-lain gitu. Nah, penting banget tuh. Iya, pada dasarnya gimana ya? Kita kan kampus kedinasan ya. Kampus kedinasan kan kita belajar apa yang dibutuhkan oleh instansi yang akan kita tuju. Jadi kalau mau dibilang inline sama University of Canberra, pastinya enggak ya. Karena University of Canberra kan kayak kampus pada umumnya ya. Jadi enggak spesifik banget sama apa yang bakal kita pelajarin di PKN STAN. Jadi itu perlu dinotet juga kalau teman-teman mau ikut program ini buat tahun depan. Oke, mungkin dari beragam mata kuliah yang disebutin, ini Alice agak belum familiar ya. Kayak tadi disebutin, oke, saya lupa tadi apa aja matkulnya. Oke, I know. Kan beliau masih semester 3 ya, masih semester 3. Jadi kayak wow. Kayak wah, ilmu baru banget Ilmu ini. baru banget, ternyata. Kata-kata baru banget ini. Oke, dari berbagai hal yang sudah kalian sebutkan tadi kan bener-bener banyak banget ya Alice bedanya ya, dan juga dari perbedaan yang udah kalian rasain ini, aku pengen tahu deh kira-kira apa sih yang bisa dan juga baik untuk diterapkan di PKN STAN dari yang sudah kalian semua dapatkan gitu. Mungkin dari aku dulu kali Boleh. ya. Di sana tuh entah kenapa sangat memperhatikan mental health-nya atau well-being-nya gitu loh. Jadi kita tuh di sana banyak banget program kayak makan gratis tapi bukan makan siang. Oke, Terus kayak lanjut. groceries gratis. Mungkin kalau di PKN STAN susah ya diterapin kayak gitu. Cuman ada kegiatan-kegiatan lainnya kayak kita tuh ngumpul bareng sama mahasiswa lainnya buat curhat atau cuma minum teh. Terus di 1 minggu sebelum ujian tuh di PKN STAN kayak stres banget kan, kayak tekanannya besar banget, apalagi banyak kelas pengganti dan segala macam. Tapi di sana kita malah diajak buat nyantai. Tiba-tiba di lapangan kampus tuh ada acara main tembak-tembakan gitu, semua bisa ikut. Atau tiba-tiba ada hamster ball gitu yang kayak main di bola-bola gitu. Jadi kayak mereka tuh sangat memperhatikan well-being dari mahasiswanya. Di situ aku pengen banget diterapin di STAN biar kita tuh nggak tertekan banget. Setuju. Ya kan? Setuju. Gitu sih kalau dari aku. Bagus banget ini. Tolong ditonton ya teman-teman semua. Tapi keren ya. Kayak Keren banget. Aku ngerasa excited dan kayaknya seru banget deh. iya, kayak gimana ya, dunia luar tapi keren gitu loh. Boleh lanjut. Oke, kalau dari aku sendiri yang aku suka waktu di sana itu ketika kita ngumpulin suatu tugas, itu tuh selain dapat nilai angka, kita tuh juga dapat feedback dari dosennya per anak. Nah, itu tuh berguna banget buat kita waktu ngerjain tugas-tugas selanjutnya karena dosen itu ngasih catatan kayak apa yang udah bagus, apa yang perlu ditingkatin. Nah, jadinya tuh tugas-tugas berikutnya kita bisa improve tuh nilai kita. Nah, sedangkan kalau di STAN ini kan kita kalau setiap kali ngerjain tugas paling dapatnya nilai secara angka doang kan. Nah, aku sih harapannya di STAN bisa ada itu, tapi kayaknya kurang memungkinkan karena tugas di STAN itu banyak dan mungkin akan menambah beban-beban juga. Jadi ya, tapi itu sangat berguna sih menurut aku feedback setiap tugas itu. Itu penting sih, dan kalau misal aku boleh milih, aku juga pengen sih dapat feedback. Jadi biar kita tahu apa sih salah kita di mana, kita harus gimana, itu penting banget sih. Oke, lanjut. Oke, karena Kuro tadi kan udah kayak nge-highlight tentang mental health, terus Kak Vika juga udah nge-highlight tentang gimana akademik di dalam kelas kayak gitu. Mungkin aku izin ngasih kayak apa ya, sesuatu yang mungkin kayaknya harusnya emang ada kayak gini kayak gitu. Nah, jadi aku ingin nge-highlight tentang akademik di luar kelasnya di University of Canberra. Jadi kalau kita tuh kalau di MKN lah at least itu kan pasti kita sering ngerjain lembar kerja praktikum kayak gitu. Nah, kita ngerjain tuh biasanya kan entah itu udah UTS atau UAS, kita tuh kadang nggak tahu nih jawabannya kita udah bener apa enggak. Dan ketika kita tanya teman ya pasti kita cuma sekedar diskusi kayaknya bener gini deh, kayaknya benernya gini deh. Dan dosen sendiri kan kalau ketika harus mengalokasikan waktu lebih untuk ngoreksi ataupun ngasih pembahasan kan tentunya juga akan menambah beban dosen seperti itu. Nah, di University of Canberra untuk kayak menyelesaikan permasalahan tersebut itu tuh ada dialokasikan memang ruang khusus untuk ketika kita itu mengalami kendala di mata kuliah tertentu, kita itu bisa kesana langsung.
Jadi emang udah ada tenaga kerja atau staff ya, kayak staff gitu, yang emang tujuannya itu untuk memfasilitasi teman-teman yang kayak misal aku nih lagi bingung akuntansi biaya, tanya ke siapa ya, kayak gitu. Itu tuh bisa langsung ke situ, dan itu tuh ada di tiap hari kuliah. Jadi kayak Senin sampai Jumat, misal pukul 8 sampai 15 gitu. Jadi kalau kita bingung mau ngerjain lembar kerja praktikum nggak dapet jawabannya, kita tuh bisa langsung banget ke sana dan akan dibantu sama staff yang ada di sana. Jadi bener-bener dijelasin dari A sampai Z kayak gitu. Jadi itu sih yang menurutku bener-bener menarik yang ada di University of Canberra kayak gitu. Oke, mungkin kalau di PKN STAN ini bisa perkembangan dari pengembangan dari klinik akademi mungkin ya. Iya, Kan bener kalau di sini banget, kita udah ada bener. klinik akademi, cuma kan dia cuma buat waktu deket-deket ujian aja kan, dan cuma sekali aja. Iya. Ya, itu mungkin bisa jadi inovasi nih Iya, dari klinik bener ya. akademi. Insight baru juga gak sih Kak? Benar. Dan aku penasaran nih Kak, buat yang staff itu tuh dia kayak kita juga, mahasiswa juga atau kayak dosen gitu atau gimana? Kalau yang dari aku ketahui itu jadi dibagi dua, ada yang emang beneran staff. Aku kurang tahu apakah dosen apa enggak, tapi kayaknya udah berpengalaman banyak kayak gitu, dan satunya lagi itu staf mahasiswa. Nah, ketika kita itu memiliki kendalanya itu setidaknya masih bisa dibantu oleh mahasiswa. Misal kita itu ada matkul quantitative methods nih, tapi aku nggak ngerti Excel gimana ya, itu bisa dialihin ke mahasiswa. Cuman kalau udah bener-bener teknis kayak misal aku bingung akuntansi biaya nih, ini bener nggak ya kayak jurnal atau akunnya, itu akan dialihin ke untuk staf yang emang lebih berpengalaman kayak gitu. Mirip juga ya. Kita kan Iya. juga ada nih. Kalau Iya, klinik iya, akademi iya, ada iya. mahasiswa ada yang ini. Oke, nice. Keren ya? Bagus, banget ya? bagus. Sangat mendukung mahasiswanya untuk berkembang dan menjadi lebih baik sih. Bener banget. Nah makanya nih Kak, aku juga jadi penasaran banget. Kalau dari program SMA ini, ada nggak sih pengaruh signifikan yang kakak-kakak rasain pas udah pindah ke PKN STAN, jadi ngelanjutin pendidikan di PKN STAN gitu loh, setelah ada program ini? Apakah bikin kalian jadi pribadi yang baru dalam suatu sisi, misal aku jadi lebih ambisius, aku jadi lebih tahu nih cara belajar yang lebih baik tuh gimana, nggak yang belajar terus loh kayak gitu. Oh iya, oke Kak, aman. Oke. Jadi kalau hal baru yang aku temuin dari setelah aku pulang dari University of Canberra kayak gitu. Jadi jujur teman-teman, aku orangnya kayaknya mungkin terlalu sering belajar kah? Gak tahu, tapi kayaknya gitu ya. Nah, setelah di sana tuh aku mulai menyadari kayaknya kita tuh nggak harus belajar terus loh buat jadi mahasiswa yang baik kayak gitu. Jadi kayak works hard, play hard kayak gitu. Nah, di situ tuh setelah aku dari University of Canberra dan ketemu teman-teman Guro dan juga Vika tuh, dan juga teman-teman lainnya tentunya ya international student di sana, aku tuh lebih menyadari kalau misalnya selain belajar itu kayaknya kita explore hal baru itu penting banget kayak gitu. Jadi di sini tuh jadi di sana kita juga udah nyempatin diri untuk explore dari Canberra-nya sendiri, dan juga kayak wilayah-wilayah terdekatnya kayak Sydney, terus Melbourne kayak gitu. Jadi mungkin, dan menurutku ketika aku nggak ikut SMA kayaknya aku nggak bakal kepikiran bahkan untuk kayak explore hal-hal baru kayak gitu, soalnya aku orangnya zona nyaman banget kayak gitu. Dan itu hal baru yang aku temuin lewat University of Canberra kayak gitu. Sangat merubah hidup berarti ya. Menjadi lebih berwarna. Berubah pandangan juga ya, perspektif. Benar, menjadi lebih luas. Iya. Kalau Vika gimana nih? Kalau aku sendiri kayak yang udah aku jelasin tadi kan, itu ada kelas yang lecture itu kan. Nah, itu kan emang dalam bentuk video, kita bisa akses kapan aja. Nah, ini kayaknya bener-bener ngaruh ke aku untuk menambah kemandirian nih dalam belajar, karena nggak usah disuruh gitu, kayak tiba-tiba aja ada kemauan untuk buka video itu dan belajar gitu loh. Karena jujur aja sebelumnya waktu di STAN itu biasanya aku baca materi kalau misalkan ada kuis atau misalkan ya seperti itulah. Semuanya Nah, begitu. tapi waktu sejadi University of Canberra ini kayak nggak tahu kenapa, karena kita diberi kebebasan untuk mengakses materi itu, jadi bisa menambah kemandirian aku dan kemauan aku untuk belajar gitu. Oke, kalau di kita tuh mungkin mirip ke LC ya, Iya, video-videonya bener, kayak Kak. gitu. Iya. Jadi makan di kantin sambil belajar. Iya, Itu lagi. Alice bukan aku. Nggak juga tuh. Oke, kalau dari Kuro gimana nih? Oke, kalau dari aku mungkin pengaruh signifikan ke pendidikannya adalah sudut pandang aku dalam memandang suatu masalah itu lebih luas. Karena di sana aku ngambil mata kuliah yang Introduction to Personal Financial Planner kan. Jadi aku tahu sistem-sistem yang diterapkan oleh pemerintah Australia dalam mengatasi permasalahan di negaranya itu apa aja. Dan aku berharap banget kayak sistem ini kayaknya bisa diterapkan di Indonesia nih. Kayaknya sistem ini bagus. Kritis Dan banget. ya. kayak kita kan masalah banyak banget ya. Kayak buka Twitter scroll dikit tuh kayak pemerintah gini. Nah, di sana aku kayak mikir, kayaknya program kayak gini bisa membantu untuk kalau diterapkan di Indonesia. Mungkin aku lebih highlight ke situ aja sih, kayak aku lebih aware dengan
dengan lingkungan sosial dan cara mengatasinya gimana. Kayak aku mulai berpikir jangka panjang kayaknya masyarakat Indonesia deserve program-program kayak gini juga. Kalau aku gitu sih. Masya Allah, ini anak negeri banget ini Iya lagi contoh kayak- ya Alis dan teman-teman semua, Sobat Blaster semua. Jadi kalau misal kita datang ke suatu tempat, kita memikirkan tempat Iya. asal kita. Jadi apa nih yang bisa aku ambil untuk tempat asal kita menjadi lebih baik, ini kurok banget gitu. Oke, jadi selama kalian di sana itu kan sebentar ya. Tadi katanya dari Juli sampai November. November kemarin balik tanggal berapa ya? 16. Baru banget, beneran baru baru banget langsung ya. terbang nyampe langsung ke sini kan? Kebetulan di shoot tanggal 16 ya teman-teman, jadi langsung datang banget. Oke, nah dari selama beberapa bulan di Australia itu sebenarnya bentuk dukungan dari lembaga tuh apa aja sih buat kalian hidup bertahan di sana gitu? Iya, jadi kalau untuk bentuk dukungan itu lembaga sangat memberikan bentuk dukungan yang sangat cukup sih kalau bisa kita bilang. Jadi kami diberi dukungan secara finansial tentunya ya. Jadi kalau kalian teman-teman mau mendaftar tahun berikutnya jangan khawatir karena semuanya udah di cover oleh lembaga. Mulai dari akomodasi, makan dan sebagainya itu udah di cover lah sama lembaga, pokoknya tenang aja. Nah kemudian kalau selain dari dukungan finansial itu biasanya kita kayak sebulan sekali gitu ada Zoom sama lembaga gitu sih, jadi sama wakil direktur kayak gitu untuk saling memantau gitulah. Lembaga tuh memantau gimana keadaan kita nih di sana, apakah baik-baik aja, apakah ada yang masalah perlu dibantu belajarnya kayak gitu sih. Jadi mereka tetap memantau keadaan kita lah melalui Zoom kayak gitu sih selain dukungan finansial. Oke, berarti kalian tuh ke Australia itu benar-benar cuma membawa diri. Iya benar, bawa diri aja. Diri dan mental. Iya, Terus semakin bahagia kan? Iya lagi. Ih, keren banget itu. Kita terbang ke sana gratis loh. Iya lagi. Oh, berarti kayak tiket pesawat dan lain-lain udah aman. Iya aman. Oh, oke. Wow. Lembaga sangat mendukung ya. Terima Iya, kasih. keren banget. Abis ini kita siap-siap. Langsung aku udah lulus tapi sayang, sorry. Oh iya lagi. Kamu ya. Semoga dia bisa. Nah, Amin. tadi sempat di-mention juga sama Kak Kuro dan juga Kak Sesa tentang tadi yang pokoknya kayak mental-mental gitu. Pasti ada dong unforgettable moments-nya di sana gitu kan. Boleh kali ya diceritain Kak untuk masing-masing dari kakak-kakak, atau mungkin kalau misalnya masih ada culture shock lain yang belum disampaikan ke Sobat Blaster boleh banget nih. Benar, boleh. Mungkin dari Kak Sesa dulu. Oke, mungkin kalau culture shock ini mungkin hal yang menurut sebenarnya kalau kita lihat secara umum itu kayak hal kecil sih, tapi menurut aku notice banget kayak gitu. Jadi menurutku orang Australia itu kayak lebih ramah dan aku ngerasanya word of affirmation-nya oke banget. Kayaknya salah nih gitu ya. Oke, love language. Saya saat di buat motivation. Langsung kena banget nih menusuk hati jantung. Iya, jadi kalau aku tuh ingat banget dulu. Jadi kan aku join kayak kegiatan-kegiatan luar kampus gitu kan. Dan kebetulan itu tuh kegiatan Hapa Zome Flower Art kayak gitu. Jadi kayak kita kayak apa ya, bikin kerajinan bunga bareng-bareng kayak gitu. Nah, hal yang aku notice di situ tuh, aku kan jujur bukan orang yang suka art dan kayak nggak bisa art kayak seni-senian tuh kayaknya jelek banget gitu loh. Nah, tapi di situ tuh aku ya udahlah keluar zona nyaman, sekali-kali nyoba kayak gitu kan. Dan di sana itu aku sebenarnya agak sedikit insecure kah dengan bahasa Inggrisku, karena aku beberapa kali ngomong sama dosen tuh dosennya kayak pardon, sorry kayak gitu loh. Kayak mereka tuh kayak kurang ngerti aksenku kayak gitu. Dan juga kalau ngomong sehari-hari aku ngerasa kalau aku ngomong tuh cukup awkward, jadi kayak aku agak kurang pede dengan bahasa Inggrisku sebenarnya kayak gitu. Nah terus waktu aku mutusin buat join event itu, walaupun awalnya itu agak terpaksa karena kayak ngantuk banget, join nggak ya, tapi akhirnya aku mutusin buat join aja. Dan di situ tuh orang-orang yang punya ketertarikannya sama aku di situ tuh kayak mereka benar-benar welcome banget. Dan meskipun kayak artku ya jelek gitu tuh kayak mereka wow it's so beautiful, kayak you really an artist kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar word affirmation. Terus di situ juga kan aku ketemu salah satu staff student well-being gitu, tapi kebetulan sama-sama mahasiswa. Nah di situ kita saling sharing bareng, dan kebetulan kakaknya itu anak yang ada di prodi, kalau aku kurang tahu apa, pokoknya concern di permusiuman kayak gitu. Nah di situ tuh dia itu juga kayak orang asing yang udah ke Australia jadi PR sejak dia SMP. Jadi dia kan pernah bukan yang Australia pure gitu loh. Nah di situ tuh
dia itu muji aksenku kalau aksenku katanya jelas, dan sebenarnya ngomong gue tuh nggak awkward kok, enak-enak aja kayak gitu. Nah saat itu aku jadi lebih pede ngomong bahasa Inggris, meskipun kayak beberapa kali dosen nggak paham mau ngomong apa, tapi ya udahlah gas aja. Kayak ya kita kan juga pertama kali experience ke luar negeri, jadi kalau kita nggak nyoba hal baru dan pede dengan yang kita punya ya gimana lagi kayak gitu. Mungkin itu sih yang unforgettable momentku di sana. Iya sih, bener sih. Biasanya orang luar negeri itu lebih nge-support kita, lebih menghargai kita. Aku sering lihat tau kayak di TikTok gitu ada yang tiba-tiba kayak wow, you look so beautiful di jalan-jalan kayak jadi gitu. baper nih, baper. Dan itu meningkatkan kebahagiaan kita sih di sana. Emang bener sih, setuju kalau misal di sana sangat memperhatikan mental health. Baik, ramah ya. Iya benar. Lanjut. Kalau dari aku unforgettable momentsnya mungkin ada 2 ya. Yang pertama itu biasanya orang-orang tuh kepo kan kita dari mana. Terus aku kayak Indonesia. Terus mereka kayak hah Indonesia. Terus aku kayak Bali. Oh Bali. Jadi ya itu kesempatan ajang di mana kita bisa memperkenalkan Indonesia dan budayanya dengan baik gitu. Jadi mereka biasanya kepo juga kan kayak budayanya ngapain aja. Kayak kalian di Indonesia tuh ada apa aja sih tempat-tempatnya gitu. Terus aku kayak seneng aja ngejelasin kayak Indonesia tuh budayanya ada gini-gini, kita sangat beragam, diverse gitu-gitu. Terus biasanya mereka bakal kepo lebih lanjut gitu kayak Indonesia tuh sebenarnya keren loh. Kita bisa memperkenalkan Indonesia kepada kancah internasional gitu. Terus aku seneng aja kayak ya Indonesia makin dikenal. Yang kedua mungkin karena aku nambah banyak temen di sana dari anak-anak ISMA, ada NU sama CIT kalau di sana. Terus ada anak Indonesia juga yang kuliah di UC. Terus kita kayak hangout bareng. Terus pernah juga kita naik gunung. Kayak iya, kayak aku nggak pernah naik gunung di Indonesia, tapi di Langsung ke Australia. di Canberra aku naik gunung kayak wah pencapaian hidup, gak pernah olahraga 4 bulan tiba-tiba langsung naik gunung kayak itu sih unforgettable moments aku. Terus kalau apa tadi ya, culture shock ya, ada 2 juga culture shock. Di sana kayak mallnya itu tutup jam 5 guys. Sore. Wah, jadi Padahal hunting diskon jam 6 loh teman-teman. Gimana nih? jadi mereka tuh beneran work life balance gitu loh. Bukanya jam 9, tutupnya jam 5. Ya paling mentok kalau kedai makanan jam 9.30 kali ya. Masih ada lah kalau kedai makanan. Tapi kalau mall itu jam 5 udah tutup biasanya. Wah, itu terus bioskop buka jam berapa tuh? Bioskop jam berapa tuh? Jam 9. Setauku sih kalau bioskop ada sampai malam, tapi sampai jam 7 doang kayak gitu. Di mall ada bioskop ya berarti kalau di sana? Ada. Oh, ada juga. Wah. Iya betul. Oke. Terus satu lagi nih culture shocknya. Di sana kalau tisu toilet, ini agak fun fact juga sih, agak TMI juga. Tisu toilet itu dibuang ke kloset dan di flush. Kalau kita kan kayak dibuang ke tempat sampah kan, di sana nggak boleh. Kalian harus nge-flush di klosetnya. Itu culture shock aku juga. Wah, itu juga sih bagi kita ya. Kita yang denger aja udah culture shock Bukannya banget. kayak mampet ya kan? Bukannya mampet ya? Nggak boleh itu. No. Itu aneh banget sih. Itu dari aku. Oke, kalau dari Vika gimana nih? Nah, kalau dari aku sih seperti yang udah di-mention sama Kuro tadi kan apa-apa udah tutup jam 5 tuh. Jadi tuh awalnya sebelum aku datang ke Canberra tuh mikirnya kayak oh Canberra tuh kota besar, hiruk pikuk kayak Jakarta gitu kan. Nah, ternyata di sana itu benar-benar sepi itu. Bahkan kalau kalian keluar di atas jam 5 deh, itu tuh mobil yang lewat tuh masih bisa dihitung gitu loh. Nah, ya, jadi kayak gitu tuh aku suka itu sih karena kayak di sini kan kita beneran kayak menghadapi hiruk pikuk, Stres ya. stres di mana-mana ada kendaraan, ada klakson. Di sana macet nggak? Nggak pernah macet sama sekali. Pajak mahal. Iya. Pajak kendaraan mahal. Nah itu sih jadi kayak aku bener-bener enjoy yang peaceful banget lingkungan di sana tuh. Jadi juga udaranya tuh seger banget, seseger itu. Jadi kalau kalian misal suka lari atau suka jogging, nah itu pas banget sambil mandangin sunset atau sunrise di sekitar danau kayak gitu sih. Aku sudah bisa membayangkan sih. Kayaknya di sekitar danau kita lari. Lari itu meredakan stres, bro. Tapi aku masih kepo tahu. Di sana kan berarti udah tutup itu jam 5-an gitu. Jadi mereka tuh di rumah ngapain? Apakah Quality time sama keluarga, istirahat. Orang bule setia banget. Romantis banget tuh orang bule. Oh iya, benar-benar bisa sih. Keren ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih buat kalian semua. Last but not least, bagi kalian semua nih, ada saran nggak buat Sobat Blaster atau teman-teman semua yang mungkin tahun depan minat untuk mengikuti program SMA ini di tahun depan? Dan kalau misal ada nih, apa aja sih yang harus disiapkan gitu?
Kalau dari aku sih yang pasti siapin bahasa Inggris ya, karena jujur saat itu aku persiapannya agak kurang karena cuman 1-2 bulan. Nah, sedangkan ternyata di sana tuh aksen Aussie tuh beda banget sama Cepet ya? aksen iya, pokoknya beda sama British sama Amerika tuh beda. Nah, lebih susah menurut kami bertiga aksennya. Jadi menurut aku sih dari sekarang nyicil belajar terutama speaking dan listening karena aksennya di sana benar-benar beda. Jadi biar biasa aja gitu. Iya, karena bisa kalau listening tuh pakai ini nggak sih Kak? Pakai British ya harusnya. Iya, Heeh. Terus kayak kita harus dengerin aksen baru tuh kayak wow. Kayaknya kamu udah siap deh. Wah, Oke, tahun depan ya oh. ditunggu. Kalau Siap dari Sesa gimana nih? Mungkin aku izin kayak review beberapa hal yang perlu disiapin. Bahasa Inggris itu penting banget karena menurutku tuh bukan hanya sekedar conversation aja yang penting dengan bahasa Inggris, tapi kebetulan banget di sini tuh di matkulku at least itu kita ada presentation dan presentationnya itu individu di caseku, dan aku udah 2 kali presentasi individu. Nah, permasalahannya ketika kita itu kurang berbahasa Inggris dengan baik, nanti itu dosennya juga bingung kita ngomong apa kan. Nah, sedangkan penilaiannya di sana itu kayak ada presentation tuh literally langsung 30% nilai akhir kita. Jadi ketika kita kurang saat presentation ya agak wassalam seperti itu IP-nya kayak gitu sih. Terus juga mungkin yang lain-lain kalau untuk persiapan secara general aja, aku yakin teman-teman kalau masalah skor tes bahasa Inggrisnya pasti insya Allah udah oke banget lah. Tapi kan kembali lagi sebenarnya kan kita ngejar belajar bahasa Inggrisnya kan bukan hanya sekedar untuk skor tes, tapi juga gimana teman-teman bisa survive sama akademik di sana kan. Jadi ya agak lebih dibiasain aja kayak gitu. Dan mungkin yang lainnya juga menurutku kalau untuk seleksi yang kayak kami dulu ya kayak gitu. Kalau awal-awal masih tahap administrasi kayaknya aman, tapi yang selanjutnya itu kan ada kayak TBK, dan kebetulan TBK-nya aku kurang tahu untuk Kak Asa sama Kak Alis ntar gimana ya itunya. Tapi TBK kami dulu tuh waktu yang SMA ini tuh bener-bener teori yang hafal itu loh, nggak bisa di logika. Jadi kayaknya kalau misal nggak baca buku tuh nggak bisa jawab. Aku pribadi sih kayak yang nggak aku baca itu beneran aku nggak bisa jawab kayak gitu. Jadi kayaknya perlu banget disiapin kayak TBK yang dari materi-materi yang di-share itu perlu dibaca banget. Dan yang terakhir wawancara kayaknya lebih diluasin aja sih public speakingnya kayak gitu. Selebihnya udah oke banget dan siap goes to Australia kayak gitu. Amin, amin. Kalau dari Kuro sendiri gimana? Kalau dari aku sih jangan mau enaknya doang. Kalian mungkin lihat kita seneng-seneng jalan-jalan Brisbane, Sydney, Melbourne, Canberra, tapi kita kan nggak mungkin ngepost kita lagi nangis-nangisnya kan. Itu tuh struggling parah ya guys. Apalagi mungkin di tahun kedua atau 3 kalian lagi aktif-aktifnya organisasi. Terus kalian harus ngelepas jabatan kalian. Terus kalian merasa tertinggal dari teman-teman kalian yang di Indonesia karena mereka lagi sibuk ngerjain organisasi atau kepanitiaannya. Itu harus banget dipikirin. Terus dari aku, kalian harus siap IPK kalian jatuh. karena di sana Takut nih. Iya, karena di sana nyari nilainya itu susah. Jadi kalian pasti kena mental karena nilai kalian bakal tapi ya aman-aman aja sih. Nggak akan sejatuh itu, cuman pasti jatuh. Oh my god. Terus kepala berapa nih kalau di sana? Di sana maksimal berapa ya? 7. Oh 7. Oh di sini 4, di sana 7 ya? Oke. Terus ini juga sih, kalian harus bisa endalin emosi kalian di sana. Karena waktu aku di sana, ini TMI juga sih, kucingku meninggal. Itu aku kayak sedih banget karena aku nggak bisa nemenin dia di saat-saat terakhirnya gitu loh. Nah kalian harus siap banget kalau hal-hal buruk kayak gitu terjadi, kalian mau apa? Kalian jangan cuma mau seneng-senengnya doang, tapi kalian nggak mikirin konsekuensi selanjutnya. Apalagi beban yang diberikan kampus kepada kita itu besar. Mungkin kalian lihat kayak mereka cuma dikasih duit seneng-seneng dihabisin udah gitu aja. Padahal enggak, kita tuh di sana kayak banyak banget hal-hal yang harus dilakuin. Terus mungkin kalian juga bakal ngerasa adaptasi di sana susah karena kalian nggak kenal deket mungkin sama teman-teman kalian yang baru itu, dan mungkin cari teman di sana juga agak susah karena orang-orang di sana itu sebenarnya agak individualistis ya. Mereka itu kalau habis kuliah, kalau nggak balik ya mereka part time. Sementara kita kan nggak bisa part time ya, mungkin agak gabut di sana, dan itu bakal menyebabkan kalian stres, feeling lonely, apalagi kalau lagi winter. Itu combo untuk menangis di kamar. Ya aku sering baca tweet-tweet kayak gini sih kalau winter gitu. Karena banyak yang bunuh diri karena kesepian. Serem banget. Kalian untung masih di sini. Iya betul banget. Mungkin itu dari aku. Oke. Nice. Oh my god, Kak. Aku kayak Speechless ya. Speechless. Oke, nah mungkin menurut aku ya,
podcast kita kali ini kayak bener-bener banyak banget insight-nya Kak. Aku bener-bener kayak terbuka banget pikiranku, kayak mungkin lebih dipikirin lagi kali ya kalau misalnya kita mau ke luar negeri, mau lanjutin student exchange gitu, pasti ada plus minusnya kayak gitu. Nah, mungkin untuk buat nutupin podcast kita buat kali ini, boleh dong dari kakak sendiri kasih tahu Sobat Blaster semua satu kalimat magic yang bisa bangkitin semangat buat siapa tahu mau nyoba SMA juga gitu. Benar. Mungkin dari Kak Vika dulu. Oke, Kak. Oke, kalau dari aku singkat saja believe in Singkat yourself. saja. Oke, jadi kalau dari aku always believe in yourself. Karena kayak nggak ada yang orang lain yang bisa ngendaliin diri kita. Jadi Ditahan dulu tawanya. saja. Gimana bentar. Boleh Kak Vika diulang dulu. Nanti kita kalimat magicnya magicnya paham gitu ya. Oke, kalau dari aku pakai singkat saja nih. Pakai. Oke, kalau dari aku sendiri singkat saja always believe in yourself. 1, 2, 3. Paham. Oke, lanjut mungkin Kuro dulu deh. Oke, kalau dari aku mungkin kalian harus tanamin dalam diri kalian sendiri bahwa aduh serius banget ya. Bahwa kadang penghalang terbesar dari hidup kita itu malah diri kita sendiri. Kalian jangan membatasi diri kalian kayak aduh aku nggak bisa, aduh aku nggak mampu, aduh aku nggak mau, aku nggak bisa. Kayak jangan punya mindset kayak gitu. Justru penghalang terbesar di hidup kalian itu justru kalian sendiri. Kayak seperti apa yang kata Vika itu, percaya pada diri kalian sendiri. Gak usah dengar omongan orang lain. Kalau orang lain gak percaya sama kalian, ulangi. Kalau kalian sendiri gak percaya sama kalian, apalagi orang lain. Jadi kalian harus percaya sama diri kalian sendiri gitu. Mahal. Takut. Siap Bu. Oke, lanjut. Sesa. Oke, mungkin kalau kata-kata terakhir sih. Jangan sedih gitu ya. Jangan dong. Neng gitu ya. Miau. Udah Kak, kita makin panjang nih. Oke. Oke, mungkin kalau quotes terakhir dariku kayak yang udah aku sebutin tadi, mungkin work hard play hard. Jadi tadi kan Vika sama Kuro kan udah nekenin bahwasanya ikut SMA tuh sebenarnya nggak masalah seneng-seneng doang, tapi di balik hal itu menurutku teman-teman perlu work hard buat persiapannya gimana survive di sana, tapi jangan lupa untuk tetap enjoy the moment yang bisa kalian nikmatin di sana. Jadi jangan lupa untuk tetap ya self explore apa aja hal-hal baru yang bisa kalian temuin di sana, tapi jangan lupa tanggung jawab utamanya juga kita kesana untuk studi, jadi studinya jangan ditelantarin kayak gitu. Oke, bagus. Berarti kayak work life balance. Bener. Gitu. Oke, gila, daibak keren banget. OMG, Omo, Jinja. Kebanyakan berlebihan. Podcast kali ini bener-bener berdarah daging sampai aku naik 5 kilo nih sekarang. Waduh, nggak gitu dong. Tapi yang bener sih, podcast si episode kali ini tuh emang mahal banget. Nah, karena kalimat magic yang tadi udah sebutin nama kakak-kakak semua merupakan pertanyaan penutup di podcast si episode kali ini, maka kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Kak Sesa, Kak Vika, dan juga Kak Kuro buat ikut dalam podcast ini. Dan terima kasih juga buat Sobat Blaster semua yang udah ngeluangin waktunya buat dengerin podcast kita kali ini. Nah, bener banget. Dan juga kami menghimbau kepada semua Sobat Blaster dimanapun kapanpun kalian berada untuk selalu memantau info-info terupdate melalui akun Instagram @bmpknstan, dan juga nantikan konten-konten menarik dan pastinya mengedukasi dari Radio Blast di akun Instagram kita @radioblast_, dan juga di podcast kita, di Podblast kita yang ada di platform Spotify. Nah, hopefully podcast kita kali ini bermanfaat banget, dan atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Dan saya Elis, Dan saya Asa, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.